Hari-hari ini saudara, ada dua antrean yang besar sementara terjadi tanpa kita sadari. Antrean pertama, mereka sementara menuju kepada neraka yang kekal. Dan antrean yang satu lagi yang luar biasa, ada banyak jiwa yang sementara mengantre menuju kepada surga yang kekal. Pastikan saudara, pagi hari ini kita sementara mengantre kepada surga yang kekal. Pastikan pagi hari ini keluarga kita sementara mengantre kepada surga yang kekal. Pastikan jemaat Tuhan di tempat ini sementara mengantre kepada surga yang kekal. Haleluya. Ini waktu dan saatnya kita harus ada di tengah-tengah masa yang sukar untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab berkata, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar dalam segala-galanya. Judul khotbah saya, di tengah masa yang sukar, ada Allah yang hadir dalam hidup kita. Di tengah masa yang sukar, ada Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Di tengah masa yang sukar, saudara percaya, kalau kita andalkan Tuhan, apapun yang kita rindukan, Allah akan memenuhinya. Bukankah Yeremia berkata, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati? Yeremia berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, arti kata mengandalkan Tuhan di dalam segala-galanya, baik dalam pekerjaan, baik di dalam studi anak-anak kita, dalam rumah tangga kita, bahkan dalam pelayanan kita. Alkitab ajarkan, andalkan Tuhan, maka Dia akan perintahkan berkat kepada kita. Ketika kita total dengan Tuhan, Yesaya berkata, kalau kita bersandar sama Tuhan, berkat kelimpahan dari seberang laut, kata firman Tuhan, itu akan datang kepada kita. Perlu enggak kita pergi ke seberang? Enggak perlu, saudara. Tapi dari seberang sana Tuhan perintahkan datang kepada kita, sekalipun di tengah masa yang sukar. Tapi pemeliharaan Tuhan itu terus berlaku bagi gerejanya. Apapun yang menjadi keberadaanmu pagi hari ini, mari mulai andalkan Tuhan. Sesukar apapun keadaan kita yang kita alami, ingat baik, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia selalu akan menuntun kita. Dia membawa kita kepada satu kemuliaan dan kepada kemuliaan yang lain. Membawa kita kepada kebenaran yang satu, kepada kebenaran yang satu. Orang baik itu banyak, tetapi orang baik itu belum tentu benar. Tapi kalau orang benar, itu pasti baik. Dan pagi hari ini saya percaya kita semua adalah orang yang benar di dalam Tuhan. Hidup kita, kata Roma, memang tidak ada yang benar lagi. Hidup kita ini sudah melakukan pelanggaran, sudah berbuat dosa, tetapi oleh kasih Kristus, oleh darah anak domba Allah, kita dibenarkan. Dan Tuhan sementara buat pemisah. Di tengah masa yang sukar, Allah ingin menampakkan, dan Tuhan sementara melakukan perbedaan, yang mana yang benar-benar mengasihi Tuhan dan yang tidak, yang mana benar-benar sungguh beribadah di hadapan Tuhan dan yang tidak. Makanya saya mau kasih tahu, kalau ke gereja ibadah seperti ini, jangan hanya sebuah panggilan hari Minggu. Kalau ke gereja ibadah seperti yang kita lakukan pada siang atau pagi hari ini, jangan hanya satu rutinitas sebagai orang Kristen yang di KTP-nya itu tertera Kristen. Tetapi saya mau kasih tahu, beribadah seperti yang kita lakukan saat ini, karena kita percaya ibadah itu mengandung janji yang luar biasa. Di tengah masa yang sukar,
Masih banyak gereja yang sementara beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan Allah melihat bukan dari banyak sedikitnya kita bersekutu, tetapi Allah melihat hati kita yang total sama Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, terlalu gampang mujizat itu terjadi dalam pribadi kita. Ketika kita sungguh-sungguh di tengah masa yang sukar ini, terlalu mudah Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Berkat keuangan kita yang lagi komat-kamit, keuangan kita yang lagi menurun, Alkitab kasih tahu apa? Kita ini bukan menjadi ekor tetapi jadi kepala. Alkitab kasih tahu apa? Kita bukan turun tetapi kita naik. Itu satu tanda orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Saya rindu kita ketika keluar sebentar dari tempat ini, kita semua diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu, sebagai hamba Tuhan saya tidak tahu. Engkau mungkin datang dengan sakit penyakit, engkau mungkin datang dengan keadaan yang membuat Anda kecewa hari-hari ini. Bahkan dalam keluarga rumah tangga kita mungkin, saudara mungkin bisa ketawa, tetapi dalam hati ada pergumulan beban yang begitu berat. Saya mau kasih tahu, seberat apapun pergumulan kita, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Sebesar apapun apa yang saudara alami di tengah masa yang sukar, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Yang kedua saya lihat di sini, di tengah masa yang sukar, selain Tuhan sementara melakukan perbedaan bagi orang-orang pilihannya, yang kedua saya lihat juga di sini, di tengah masa yang sukar, kita harus menang. Katakan, saya harus menang. Ayo sama-sama, saya harus menang. Di tengah masa yang sukar kita harus menang, dan itu janji firman Tuhan. Coba kita buka 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, tetapi saya dan saudara siang hari ini adalah bangsa yang terpilih. Terus, imamat yang rajani, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita milik ketebusan Kristus, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Eklesia. Tadinya kita itu dalam gelap, dan ketika Tuhan panggil kita jadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kita datang kepada terang. Itulah eklesia, saudara. Di tengah masa yang sukar, alami perjumpaan dengan Tuhan. Di tengah masa yang sukar kita harus menang. Caranya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Siapa yang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sini? Angkat tangan buat Allah kita. Ketika kita mau menang, kata firman Tuhan, kita memberitakan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami secara pribadi. Tidak mau cerita di luar firman Tuhan. Kenapa? Karena saya selalu jadikan Yesus sebagai sentralisasi dalam kehidupan saya. Satu kesaksian yang konkret, yang luar biasa, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara perhatikan dalam Injil Yohanes, bagaimana seorang perempuan Samaria diubahkan Tuhan. Bagaimana ketika perempuan Samaria ini, kata firman Tuhan, hidupnya yang tidak jelas, hidupnya yang tidak membawa berkah, hidupnya yang tidak jelas, pokoknya hidupnya itu, saudara, sangat rusak. Tetapi perhatikan baik, ketika perempuan Samaria ini bisa bercakap, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus di sumur Yakub, satu motivasi yang besar. Apalah artinya kita, saudara? Hidup perempuan ini nggak benar, kata firman Tuhan. Secara manusia orang berkata, nggak layak kamu ke gereja, nggak layak kamu berdoa, nggak
layak kamu datang ibadah. Dan sejarah berkata, orang Samaria itu tidak bisa ngobrol dengan orang Yahudi. Orang Samaria itu nggak bisa dekat-dekat dengan orang Yahudi. Tapi perempuan ini melakukan satu breakthrough yang luar biasa, satu terobosan yang sangat dahsyat. Bukan secara kebetulan dia datang di sumur Yakub, dan bukan kebetulan Yesus ada di sana, tetapi satu perjumpaan yang luar biasa. Nggak bisa ngomong, ya, orang Yahudi dengan Samaria ini kesukaran kesulitan yang begitu luar biasa. Dan Yesus membawa satu perubahan. Yesus melakukan satu perubahan. Dia mau bercakap dengan perempuan ini. Akibat perjumpaan ini, saya kasih tahu, perempuan ini menang. Perempuan ini mengalami mujizat yang luar biasa. Hidupnya yang notabene tidak benar di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia ketemu, dia berhadapan dengan Yesus, hidupnya itu diubahkan, saudara. Lebih dahsyat lagi, ketika Tuhan melakukan satu percakapan dengan dia, Yesus tidak pernah memandang masa lalu dia. Yesus tidak pernah mengorek-ngorek masa lalu dia dan berkata engkau salah. Tetapi Yesus mau tampilkan pembicaraan ini tentang masa depan seperti kata Yeremia. Hari depan kita itu penuh dengan harapan. Amin. Sebelum saya lanjut, saya rindu baca ayat ini, saudara. Yeremia 29. Ibu hamba Tuhan tadi boleh bantu saya? Ayat yang ke-11. Banyak orang ketika mengalami kesulitan, kesukaran, dia tidak bisa memandang lagi di depan dia itu adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Seolah-olah dunia sudah mau kiamat kalau punya masalah. Tetapi ketika mengalami perjumpaan, Alkitab kasih tahu kita harus menang. Catatannya kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara perhatikan, ketika Yesus sementara memberitakan firman kepada perempuan di Samaria, orang yang tidak sebenarnya masuk dalam hitungan secara manusia, perempuan yang tadinya tidak dianggap, tetapi ketika Tuhan menjamah, terjadi satu perjumpaan, ada satu encounter yang luar biasa antara Yesus dengan perempuan Samaria. Hidupnya, kata firman Tuhan, gak tunggu besok. Hidup perempuan ini, kata firman Tuhan, gak tunggu 1 minggu, tapi hari itu juga dia diubahkan Tuhan. Dan lebih dahsyat lagi, saudara, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Seberapa buruk masa lalu kita, seberapa sukar masa lalu kita, Tuhan tidak pernah lihat itu. Yang Tuhan mau lihat siang hari ini, saudara mau datang. Ketika saudara melangkahkan kakimu datang di tempat ini, ada berkat Allah mengalir, tingkap-tingkap di langit dibukakan, sorga terbuka, dan dicurahkan berkat kepada kita. Haleluya. Dan ketika dia menjadi seorang hamba Tuhan, artinya dia mengalami kemenangan. Terus Alkitab ceritakan, perempuan Samaria ini tidak berhenti sampai di sana. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita bisa diubahkan. Kalau kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kosong sekali, saudara. Ketika ada kesulitan, lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Tidak ada kesulitan, kita sudah dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau ada kesulitan, pasti tambah dekat. Benar nggak, saudara? Ketika alami sakit penyakit, ketika alami keuangan yang tidak jelas, dekatkan diri sama Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-12, coba kita buka. Saya mau kasih tahu di tengah masa yang sukar juga, saudara, Alkitab mengajarkan supaya kita bertahan. Posisi bertahan di sini bukan mana-mana, saudara. Posisi bertahan di sini bukan hanya kita sudah pasrah, tetapi posisi bertahan di sini yang kita mau di tengah masa yang sukar, andalkan Tuhan. Haleluya. Utamakan Tuhan. Wah, terlalu gampang Bapak Pendeta katakan seperti itu.
Jangan salah saudara, saya banyak mengalami masa sulit. Makanya saya katakan beberapa minggu yang lalu di belakang kalau tidak salah, hidup saya ini cuma anugerah Tuhan. Kalau saya masih bisa berdiri di depan saudara, itu anugerah Tuhan. Hampir-hampir di tengah masa yang sulit, saya itu tidak bisa bangkit lagi. Begitu berat saya lewati, tetapi karena ada doa, ada keluarga yang berdoa, ada rumah tangga kita yang sementara berdoa, dan saya boleh lewati itu. Saya lihat ayat ini, tetap bertahan saudara. Alkitab katakan tetap bertahan. Firman Allah katakan siapa yang bertahan, dia akan menerima mahkota. Itu satu janji Tuhan. Itu bukan main-main saudara. Tapi Tuhan ingin melakukan yang terbaik buat kita. Firman Allah katakan di hari-hari terakhir, ya, di hari-hari terakhir kita akan melihat sesuatu yang belum pernah terjadi akan terjadi. Amin. Sesuatu yang belum pernah kita tahu itu akan terjadi. Kenapa? Gereja harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ketika mengalami perjumpaan, hidup kita diubahkan. Ketika hidup kita diubahkan, kita menjadi orang yang menang. Dan siang hari ini saya percaya, apapun keberadaan kita, saya selalu ulangi, apapun yang menjadi keadaan kita, serahkan sama Tuhan. Semakin sering kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan, semakin sering kita itu menyerah total di hadapan Tuhan, kedua tangan kita diangkat, akan semakin sering Tuhan turun tangan dalam kehidupan kita.